Silakan Cida kalau mau mulai ibadah. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Jemaat diingatkan untuk mematikan dering mobile phone sebelum kita masuk ke dalam kebaktian. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ajakan beribadah pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 100 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersama-sama kita akan meresponi ajakan beribadah dengan menyanyikan Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita menundukkan kepala, menaikkan doa pengakuan dosa dan ucapan syukur atas kasih-Nya yang besar buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk semua berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah lewat.
Tuhan telah menjaga dan melindungi kami, sehingga saat ini kami boleh datang bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Saat ini kami mau merendahkan hati kami, mengakui segala dosa yang kami lakukan, baik dengan sengaja maupun yang tidak sengaja, yang menyakiti orang-orang di sekitar kami, bahkan menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Tuhan, terkadang kami kurang kontrol terhadap apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, bahkan tindakan-tindakan kami, sehingga kami melakukan dosa terhadap Engkau ya Bapa. Bapa, kami sungguh menyesal. Ampunilah kami, supaya kami layak untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang kudus, kami berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru hari ini terambil dari Mazmur 32, ayat yang ke-5 dan ke-6. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bible reading hari ini diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 1-12 dan akan dibawakan oleh Saudara Dodi. Bacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 1-12. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yaitu bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi, siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan, kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai di tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhemat,
kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Thank you, Dodi. Tema khotbah yang kita akan dengarkan sebentar lagi pada hari ini adalah Living Life to the Fullest. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan bersama Jesus Beautiful Savior. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, Lamb above every name. Exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your name. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, Lamb above every name. Exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Name above every name, Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk Kristus yang menjadi juru selamat kami, yang telah menebus kami dari dosa. Dan kami bersyukur Tuhan, Kristus juga menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Kristus adalah sumber dari kehidupan kami. Kristus juga adalah penolong di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan, di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kiranya di tengah-tengah situasi yang membuat banyak orang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kiranya kami boleh mendapatkan damai sejahtera di dalam Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami, karena kami memiliki juru selamat yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan karena kesetiaan Tuhan mengiring perjalanan hidup kami hingga pada hari ini. Sehingga pada minggu ini, tanggal 22 Agustus, kami tetap boleh berhimpun bersama-sama, beribadah kepada Tuhan melalui Zoom. Tuhan berkati ibadah ini, Tuhan berkati firman Tuhan yang saat ini akan kami pelajari bersama-sama. Roh Kudus boleh menolong kami, memberikan kami pengertian akan kebenaran Tuhan. Dan tolong hamba-Mu Tuhan, dengan segala ketidakberdayaannya, kelemahannya, agar Tuhan mampukan untuk bisa menjelaskan firman Tuhan dengan jelas. Kami berdoa dan mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Sydney, di tempat lain, ataupun di Indonesia. Kita bersyukur pada pagi hari ini, kembali kita bisa melaksanakan ibadah secara online. Hari ini kita kembali membahas kitab Pengkhotbah, pasal ke-9, ayat pertama hingga ke-12. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah living life to the fullest. Bagaimana kita boleh menjalani kehidupan kita secara penuh dan secara maksimal. Saudara, kata death atau mati adalah istilah yang banyak dihindari orang dan topik yang kita tidak suka bahas. Karena kita tidak suka akan istilah mati, maka banyak orang menggantinya dengan istilah yang lebih halus atau lebih enak didengar, seperti pass away atau wafat, atau return home, atau mungkin istilah gone to a better place, atau mungkin sleeping in Jesus, atau when to be with the Lord, atau yang paling umum yang kita kenal adalah rest in peace. Saudara, dalam hidup kita yang begitu singkat di dunia ini, topik ini tidak bisa dihindari. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus menghadapi realita akan kematian ini. Ada kalimat mengatakan, we are not prepared to live until we are prepared to die. Kita tidak siap untuk hidup kalau kita tidak terlebih dahulu siap untuk mati. Salomo tidak menghindar untuk membicarakan topik tentang kematian. Sebaliknya, ia mendiskusikan realita tentang kematian dan bagaimana respon kita terhadap kematian. Dalam Pengkhotbah pasal ke-9, ayat pertama hingga ke-12 ini, Salomo mengingatkan kita akan dua hal yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kita dengan penuh atau dengan maksimal. Atau Salomo melalui perikop ini mengingatkan kita supaya kita menyadari dua hal, supaya kita bisa menjalani hidup kita secara penuh dan maksimal. Hal yang pertama yang harus kita sadari adalah kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah sebuah kepastian. Itu dikatakan di dalam ayat pertama hingga ayat ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian Alkitab ini, Salomo menjelaskan bahwa kematian tidak pilih kasih. Ayat 1 berkata, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah.
Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Saudara, setelah melalui pengamatan dan refleksi yang mendalam, Salomo menyadari bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu dan atas setiap orang. Tidak ada sesuatu yang akan menimpa anak-anak Tuhan yang tidak terlebih dahulu melewati tangan Tuhan. Termasuk di dalamnya tindakan kasih ataupun kebencian. Ayub mengingatkan kita di dalam pasal kedua, ayat ke-10 demikian. Ketika Ayub berkata kepada istrinya, dikatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, ayat kedua dan ayat ketiga dari Pengkhotbah pasal ke-9 berkata demikian. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hai anak-anak, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Saudara, kesimpulan dari kedua ayat ini adalah di bawah matahari atau di bawah korong langit ini, kita semua pasti mati. Baik orang-orang yang pernah hidup, ataupun yang sedang hidup saat ini, ataupun mereka generasi yang akan datang, semua pasti mati. Nasib yang sama akan menimpa semua orang. Kita semua boleh rajin berolahraga, minum berbagai macam vitamin, minum air mineral khusus, menjauhkan diri dari McDonald atau Krispy Kreme, check up setiap bulan, akan tiba harinya di mana kita akan meninggal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terlepas dari betapa fana dan singkatnya hidup ini, Salomo meyakinkan kita bahwa hidup lebih baik daripada kematian. Ia berkata di dalam ayat keempat dan keenam demikian. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudara, Salomo mengatakan bahwa anjing yang hidup lebih baik dari singa yang mati. Pada zaman Salomo, anjing merupakan anjing yang hidup berkeliaran di jalan-jalan, bukan anjing piaraan, karena orang Israel tidak pelihara anjing. Umumnya orang-orang takut dan menjauhi anjing-anjing itu. Tapi Salomo menyatakan bahwa anjing yang hidup lebih baik dari singa, raja hutan yang sudah mati. Mengapa? Dikatakan bahwa karena yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Dan karena mereka tahu bahwa mereka akan mati, maka mereka akan merangkul kehidupan dan berusaha menghidupi hidup ini secara maksimal, secara penuh. Suatu kesadaran dan kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sudah mati. Tidak peduli sehebat apapun mereka ketika masih hidup. Waktu mereka sudah habis. Kesempatan sudah tidak ada lagi bagi mereka. Saudara dikasih Tuhan, kalimat-kalimat Salomo ini mengajar kita untuk menghargai kehidupan. Sekalipun saat ini kita mengalami kehidupan yang sangat sulit, kita merasa putus asa, tidak ada lagi memiliki pengharapan dan jalan keluar. Bahkan ada orang-orang yang mungkin berpikir untuk mengakhiri hidup mereka.
Namun saudara, firman Tuhan ingin berkata kepada kita bahwa ketika kita masih bernafas, itu berarti masih ada harapan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Ingat dua hal yang pernah dikatakan Salomo dalam pasalnya yang ketiga, di dalam Pengkhotbah pasal ketiga. Pertama, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk menari, ada waktu untuk merata. Ada waktu untuk untung, ada waktu untuk rugi. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepaskan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu untuk melepaskan. Oleh karena itu, percayalah bahwa masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini akan berlalu. Kebenaran kedua yang harus kita ingat adalah Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. God is still in control, and God is still in process to shaping us. God has not finished yet with us. Tuhan tetap ada Tuhan yang memegang kontrol, dan Tuhan masih dalam proses untuk membentuk kehidupan kita, dan pembentukan itu belum selesai. Saudara, hal ini adalah kebenaran pertama yang harus kita sadari. Bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup kita secara penuh, secara maksimal. Hal yang pertama harus kita sadari adalah tentang kematian akan pasti datang menghampiri kehidupan setiap kita. Kebenaran kedua yang harus kita sadari agar kita bisa menjalani hidup kita secara penuh, secara maksimal adalah hidup ini penuh ketidakpastian. Ini kebenaran kedua yang harus kita sadari tentang hidup ini. Bahwa hidup ini penuh ketidakpastian. Itu dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal ke-9, ayat ke-7 hingga ke-12. Saudara, dalam beberapa ayat ini, Salomo mendorong kita untuk menjalani hidup kita dengan maksimal. Oleh karena waktu dan kesempatan tidak selalu ada bagi kita. Kebenaran yang Salomo mau sampaikan di sini adalah, life is short. Hidup ini pendek. Death is certain. Kematian itu pasti. So, live your life in the fullest and in the most meaningful way that you can. Hidup ini singkat. Kematian itu pasti. Oleh karena itu, mari kita menjalani hidup kita secara penuh, secara maksimal, secara penuh arti, semampu yang kita bisa. Dalam waktu yang pendek yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam ayat ke-7 hingga ayat ke-10, Salomo menyampaikan 5 perintah dalam bentuk kata kerja, perintah kepada kita. Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita secara penuh. Ada 5 kata kerja dalam bentuk perintah dalam ayat-ayat ini. Seperti kata go, eat, drink, enjoy, and do. Saudara, Salomo mendorong kita semua untuk pertama, bersukarialah, berpestalah selagi masih bisa. Bersukarialah selagi masih bisa. Itu dikatakan di dalam ayat ke-7 hingga ke-8. Ayat ke-7 berkata, mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Saudara, berpesta dan bersukaria. Itu yang ditekankan di sini, saudara. Berpestalah dan bersukarialah dengan orang-orang yang engkau kasihi, karena hidup ini singkat. Saudara, dalam seluruh Alkitab, anggur dan roti seringkali menggambarkan penghiburan, berkat, dan sukacita dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk celebrate our life dan enjoy God give to us. Belajar untuk menikmati, saudara, hidup ini di dalam waktu yang pendek yang masih kita miliki dalam kehidupan yang singkat di dunia ini. Ayat ke-8 mengatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Dalam perjanjian lama, kelahiran, pernikahan, dan hari raya panen
itu adalah hari spesial. Sehingga orang-orang Israel umumnya memakai pakaian putih atau pakaian yang cerah dan juga berurat. Sedangkan pakaian yang gelap atau yang hitam dan menaruh abu di kepala itu ada tanda perkabungan. Menaruh minyak di atas kepala itu seperti memakai deodoran atau parfum pada hari ini sebagai tanda sukacita. Jadi dalam hidup kita yang singkat ini, Salomo mengajar kita, firman Tuhan mengajar kita untuk enjoy our life. Bersukarialah, berpestalah, nikmatilah hidup ini selagi masih bisa, selagi masih ada kesempatan. Itu hal yang pertama yang Salomo katakan kepada kita. Kedua, nikmatilah hidup dengan pasanganmu. Ayat ke-9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara, Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Istri-istri Salomo itu berasal dari hampir setiap negara yang ada di dunia pada waktu itu. Salomo mengoleksi istri-istri seperti mengoleksi barang-barang. Namun di akhir hidup Salomo, ia berharap bahwa ia hanya mencintai satu wanita saja dalam hidupnya. Saudara, Glenn Walk itu mati dalam kesendirian di Los Angeles, Amerika, dalam usia 88 tahun. Tidak ada yang mengklaim jenazahnya, sehingga pemerintah kota Los Angeles yang harus mengurus pemakamannya. Siapakah Glenn Walk ini? Ia bukan orang biasa. Ia pemegang rekor dunia. Guinness Book of Record menobatkan dia sebagai the most married man in the world, yaitu orang yang paling banyak melakukan pernikahan. Dan dicatat di dalam Guinness Book of Record bahwa Glenn Walk menikah sebanyak 29 kali. Ia meninggalkan banyak anak, cucu, dan cicit. Puluhan mantan istri yang masih hidup. Namun di akhir hidupnya, ia mati dalam kesendirian. Hal yang ketiga yang Salomo ajarkan kepada kita, nasihatkan kepada kita adalah, lakukanlah pekerjaanmu selagi kamu bisa. Lakukanlah tugas dan pekerjaanmu selagi kamu bisa. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara, istilah hand, tangan, menggambarkan ability atau kemampuan. Istilah dijumpai, find, itu menggambarkan opportunity atau kesempatan. Dan istilah sekuat tenaga, itu menggambarkan intensity ataupun ketekunan. Dengan kata lain, Salomo ingin mengingatkan kita semua bahwa kita hanya memiliki satu kehidupan saja untuk melakukan kontribusi kita, bagian kita. Karena dikatakan bahwa tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Oleh karena itu, lakukanlah pekerjaan kita dengan segala kemampuan dan ketekunan di dalam waktu dan kesempatan yang masih ada pada kita. Dan Bapak Ibu Saudara, 2 ayat terakhir merupakan kesimpulan Salomo di dalam perikop ini. Di dalam ayat ke-11, Salomo berkata, lagi aku melihat bahwa di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua.
Saudara, kebenaran dalam ayat ini mengingatkan kita semua agar jangan sombong dengan segala kekuatan kita, dengan bakat-bakat kita, dengan semua hal yang kita miliki. Karena semua itu tidak menjamin kesuksesan hidup kita. Mengapa? Dikatakan, karena waktu dan kematian akan membatasi kita. Kebenaran ini mengemakan kembali apa yang terus-menerus disampaikan oleh pengkhotbah, bahwa ada musim-musim dalam kehidupan ini. Segala sesuatu ada waktunya. Dan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam tangan kita. Ayat ke-12, Salomo berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, seringkali kita hidup seolah-olah kitalah yang menentukan nasib hidup kita. Kitalah sang nakoda atas hidup kita. Namun sesungguhnya, hidup kita seperti seekor ikan atau seekor burung. Kita berenang sesuka hati kita. Kita terbang ke sana kemari sesuka hati kita. Dan tiba-tiba kita terperangkap oleh jerat. Dan di saat itulah waktu dan nasib kita berakhir. Tidak peduli sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, dan seberhasil apapun kita, semua akan berakhir. Mari saudara, sejenak kita memikirkan hidup kita masing-masing. Apa yang akan kita lakukan ketika jantung kita berhenti? Apa yang akan kita lakukan ketika kita divonis penyakit fatal? Apa yang akan kita lakukan ketika kita kehilangan pekerjaan atau bisnis kita? Apa yang akan kita lakukan ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi? Pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa keberadaan kita dan nasib dari masa depan kita adalah milik Tuhan semata-mata. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar, saudara. Dua kebenaran yang harus mengingatkan kita, menyadarkan kita senantiasa, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan maksimal, dengan sepenuhnya. Yaitu fakta bahwa kematian akan tiba dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, fakta bahwa hidup ini penuh ketidakpastian. Di tengah-tengah realita bahwa kematian akan datang menghampiri setiap kita, dan di tengah-tengah realita bahwa hidup ini penuh ketidakpastian, mari kita menjalani hidup kita secara maksimal. Mari kita ingat akan Tuhan dalam hidup kita, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan masih memberikan kita waktu dalam kehidupan ini, mari kita menjalani hidup ini secara maksimal. Bersukarialah ketika Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan kepada kita untuk bersukaria. Lakukanlah tugas kita, lakukanlah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu yang Tuhan percayakan. Mari kita semua belajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu dalam hidup kita. Mari kita memakai waktu kita, kehidupan kita yang singkat di dunia ini, dan menjalani hidup kita secara utuh, secara penuh, dan secara maksimal. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan dengan segala keberadaan diri kami, dengan sebuah kesadaran bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Bukan kami yang menentukan masa depan ataupun nasib hidup kami, tetapi Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan kami dan menebus kami, sehingga hidup kami ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Tolong supaya kami boleh menyadari bahwa kematian akan datang menghampiri kehidupan setiap manusia, termasuk kehidupan setiap kami. Kematian ada sesuatu yang tidak bisa kami hindari, ya Tuhan. Kematian adalah sebuah kepastian. Dan ajarkan kami untuk menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian.
Hidup ini penuh dengan ketidakpastian Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk boleh menaruh pengharapan kami, hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin bahwa nasib hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Waktu hidup kami juga ada di dalam tangan Tuhan. Dan Bapa di sorga, ketika Engkau memberikan waktu bagi kami dalam hidup ini Tuhan, ajar kami untuk memakai waktu dan kesempatan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Ajar kami Tuhan untuk boleh menikmati, enjoy our life dalam hidup yang singkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk melakukan segala hal yang Tuhan percayakan, pekerjaan, tugas, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan dalam hidup yang singkat di dunia ini. Berikan kami kekuatan untuk boleh menjalaninya secara penuh, maksimal, dan bertanggung jawab. Supaya pada harinya, ketika Tuhan memanggil kami, maka kami boleh menghadap Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan akan berkata, "Hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam sukacita bersama dengan Tuhanmu." Bapa di sorga, pimpin kami dan sertai kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami dimampukan untuk menjadi pelaku dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Pak Kasdi. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Hari, dan nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Ada 2 pokok doa di sini. Kami saat ini kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Tuhan yang besar seperti Engkau. Tuhan, kami saat ini Tuhan ingin berdoa untuk keadaan di Afghanistan, untuk kekacauan dan ketakutan yang ada di sana. Tuhan, kami ingat untuk orang-orang yang di sana yang juga mungkin menderita, yang juga mungkin ketakutan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan juga mau berbelas kasihan pada mereka, dan Tuhan juga mau tolong supaya Tuhan berikan juga hikmat kepada para pemegang kepentingan untuk bisa mencari jalan keluar untuk keadaan kekacauan yang ada di Afghanistan. Tuhan, khususnya kami juga ingin berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di sana. Tuhan, kami tahu mereka juga menjadi sasaran penganiayaan dan teror. Tuhan, kami mohon agar Tuhan juga terus memelihara mereka. Tuhan juga terus mau menguatkan mereka dalam kondisi yang sulit. Tuhan juga terus memakai mereka untuk mereka juga bisa menguatkan orang-orang lain yang ada di sana yang juga mungkin mengalami ketakutan, kekhawatiran yang ada. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan juga yang mau menolong untuk anak-anak Tuhan di sana. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk kasus-kasus COVID yang ada saat ini di New South Wales yang semakin hari semakin tinggi. Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami melihat kalau banyak orang juga menderita baik karena ekonomi maupun juga karena kesehatan ataupun juga banyak yang kehilangan pekerjaan. Kami juga melihat banyak juga demonstrasi yang dilakukan. Tuhan, kami minta kepada Tuhan, Tuhan mau tolong untuk pemerintah di sini
Kau berikan hikmat kepada mereka dalam mereka juga mengatur segala sesuatunya, apakah itu pembatasan ataupun juga mungkin hal-hal lainnya diatur. Tuhan juga mau tolong mereka punya hikmat dalam mereka juga mengutamakan masyarakat yang ada di sini. Tuhan, kami juga serahkan untuk program vaksinasi yang ada. Tuhan juga mau tolong supaya bisa berjalan dengan baik dan juga boleh bisa hal ini bisa membantu untuk mengurangi kasus-kasus baru yang ada di New South Wales ini. Tuhan, kami serahkan juga untuk orang-orang Kristen yang ada di sini. Tuhan juga mau tolong supaya mereka juga tetap boleh bisa mempunyai hati yang untuk melayani orang di sini, supaya juga melalui anak-anak Tuhan di sini banyak orang juga boleh dikuatkan. Tuhan, kami mau serahkan pokok doa kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajarkan kami berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dituliskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you, Harry. Seraya memberikan persembahan, kita akan mengingat firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 119 ayat yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sekali lagi kita akan diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam pelayanan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer sesuai dengan yang tertera di layar kita masing-masing, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan akan diserahkan pada saat kita semua akan kembali berbakti di gedung gereja. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir kebaktian ibadah ini, kita semua bersama-sama diutus untuk menjalani hidup sebagai orang benar yang sudah menerima terang cahaya firman Tuhan, dan dengan kekuatannya, Ia akan selalu menopang kita. Karena itu dengan satu keyakinan, marilah kita menyatakan melalui pujian, "What a friend we have in Jesus." What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan menang. Ia dengan sukacita angkat kita bergema. Banyak kali dosa datang, serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Meski banyaklah gelisah, buat hati gemetar, lari saja pada Yesus,
yang benar. Sobat itu memberi obat jika kita sakitlah. Ia juga memberi kuat jika kita berlelah. Meski kita pun tertindih oleh susah dan celah, sobat kita yang tertinggi, datang tolonglah segera. Di antara manusia kita bertemu, satu sobat yang setia, sama Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah hidup saudara masing-masing di dalam Tuhan dengan penuh, dengan maksimal, dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi, selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Selamat bergabung untuk mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali ikut bergabung dengan kebaktian di IRC secara online. Selamat bergabung. Kita semua diundang untuk ikut serta setelah acara news ini. Mungkin kita bisa buka kamera kita, buka mikrofon kita bisa saling menyapa satu sama lain ya. Karena kan udah lockdown terus berapa bulan nih, jadi kita bisa sama-sama saling say hi. Sebentar, kita mau lihat dulu ada beberapa berita yang akan kita perhatikan. Yes, kita tahu bahwa kemarin berita kasus jumlah COVID itu meningkat terus. Kemarin juga kita dengar ada 825 new cases, dan pemerintah dari New South Wales, Gladys Berejiklian juga udah bilang bahwa lockdown di New South Wales diperpanjang sampai akhir September ini. Jadi kelihatannya kita akan terus beribadah melalui online, ya. Dan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang udah mengupdate Zoom aplikasinya di handphone, di
iPad, di komputer masing-masing, dan juga udah masukin nama nih, saya lihat. Terima kasih. Jadi kita tahu siapa aja yang masuk di sini. Untuk yang belum, mungkin bisa menggunakan nama yang sesungguhnya. Jadi kita tahu siapa aja yang join. Jadi kita tahu untuk menghindari kalau ada yang mau coba hack kebaktian kita, ya. Oke. Terima kasih juga kalau kita udah menonaktifkan mikrofon dan video kita supaya jalannya kebaktian bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti yang saya bilang juga, setelah ini kita bisa buka kamera kita dan mikrofon kita bisa saling menyapa. Berikutnya yang mau kita lihat, hari Jumat ini, tanggal 27 Agustus, jam 7.30, kita bersama-sama akan mengikuti persekutuan doa. Persekutuan doa hari Jumat, tanggal 27 Agustus, jam 7.30. Kita bisa sama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, bisa saling share, berkumpul dalam suasana yang lebih casual, ya, nggak seserius kalau kayak kebaktian. Jadi bisa santai, bisa cerita, bisa ngobrol, sharing, saling mendoakan. Semua kita diundang, nggak ada yang terkecuali. Oke, yang berikutnya, hari Sabtu kita juga ada classes meeting. Biasanya classes meeting ini kita hadiri di Blacktown, tapi karena masih lockdown, jadi nanti Pak Kasti dan Brother Ronald akan menghadiri lewat online. Kita sama-sama akan mendoakan nanti, ya, di rumah masing-masing. Kemudian, nah, ada satu saudari kita yang 1 minggu belakang ini berulang tahun. Untuk Feni berulang tahun. Tadi saya lihat ada nama Feni. Oh, mungkin udah keluar. Mungkin mesti masak kali. Masih ada nggak ya Feni? Udah nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita message aja. Selamat ulang tahun buat Feni. Oke. Jadi berita untuk minggu ini sementara ini itu aja. Mungkin kita mau minta tolong Pak Kasti untuk berdoa, kemudian kita bisa saling menyapa, mau buka mikrofon kita dan video kita. Silakan, Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena setiap kami secara pribadi mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata atas hidup kami masing-masing. Hari ini kami juga mengingat akan saudari Feni, Tuhan. Kami juga percaya Feni juga mengalami anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Sampai pada saat ini, Tuhan, ketika kemarin Feni berulang tahun. Kami berdoa agar Tuhan terus memberkati Feni dalam seluruh kehidupannya, berikan dia kesehatan, kekuatan, dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dan sebagai ibu. Tuhan mampukan Feni untuk bisa menunaikan segala panggilan Tuhan kepadanya dengan baik. Segala rencananya untuk hari-hari di depan, agar Tuhan yang boleh pimpin dan sertai bersama dengan Kosanusi dan juga untuk kedua anak Tuhan karuniakan. Kami berdoa agar Tuhan berkati untuk Natalie dan juga untuk Harrison, agar mereka semua sekeluarga dalam anugerah dan penyertaan Tuhan selalu. Kasih karunia Tuhan memimpin keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh mengalami kasih-Mu dan boleh ingat akan kesetiaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat ILC dimanapun berada, Tuhan pelihara dan sertai. Secara khusus kami juga berdoa untuk Tante Dorcas, agar Tuhan memberikan pemulihan untuk luka dari Tante Dorcas yang jatuh beberapa hari yang lalu, agar boleh cepat pulih, dan kasih karunia Tuhan yang boleh menyertai untuk Tante Dorcas. Juga semua jemaat Tuhan dimanapun berada, kasih setia Tuhan menyertai dan memimpin satu persatu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you Pak Kasti.